Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan masuk materi berikutnya ya, yaitu untuk pengisian dan juga pembayaran, kemudian pelaporan SPT juga. Nanti kita akan latihan bagaimana mengisikan ke dalam formulir surat setoran pajak, kemudian SPT, masa juga. Begitu juga dengan formulir lampirannya. Oke, pertama kita lihat dulu sekilas di sini ya. Cara pembayaran pajak. Jadi kita ulas dulu sedikit. Nah, pembayaran pajak itu dia bisa dilakukan dengan berbagai cara, kan? Pertama dengan membayar sendiri nih pajak yang terhutang. Oke, jadi teman-teman ingat-ingat lagi ya. Nah, caranya adalah dengan membayar sendiri pajak yang terhutang. Kemudian itu bisa terbagi dua juga. Jadi misalnya pertama itu pembayaran angsurannya setiap bulan itu untuk PPh pasal 25 ya. Kemudian untuk pembayaran PPh pasal 29 itu nanti setelah akhir tahun. Oke, dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Nah, kemudian itu melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain. Nah, ini biasanya untuk pasal 4, kemudian pasal PPh pasal 15, 21, 22, 23 itu juga. Ya, jadi pihak lain tuh misalnya yang memberi kerja, gitu kan. Kalau dalam kasus kita ini kan dia PT Dwi Ananda, kan? Atau bisa jadi yang memberi penghasilan. Kemudian yang ketiga, melalui pembayaran pajak luar negeri ini untuk PPh pasal 24. Nah, pemungutan PPN juga oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah juga ya, misalnya ada bendaharawan pemerintah gitu. Nah, pembayaran pajak lainnya itu ada pembayaran PBB, pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan. Nah, itu pelunasannya itu berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang nanti dikasih tahu. Oke. Kemudian pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu pelunasan pajak atas perolehan hak dan atas tanah dan bangunan. Kemudian berikutnya pembayaran biaya materai itu pelunasan pajak atas dokumen yang dilakukan dengan cara nanti dia menggunakan benda materai gitu kan, berupa materai kertas gitu atau tempel. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan pembayaran biaya materai atau pelunasan pajaknya atas dokumen yang dilakukan dengan menggunakan benda materai tersebut. Nah, tempat dan sarana pembayaran pajak. Jadi untuk pelaksanaan pembayaran atau penyetoran pajak ini dilakukan ke kas negara bisa melalui layanan pada teller ya atau loket. Itu kalau teman-teman ke kantor pajak itu ada loket-loketnya. Kemudian kedua layanannya menggunakan sistem elektronik lainnya. Bisa juga ya. Nah, pembayaran atas penyetoran pajak ini nanti itu dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak ya atau sarana administrasi lainnya. Jadi itu nanti yang akan kita lihat ya untuk yang SSP. Nah, setelah itu kita lihat dulu nih apa sih pengertian dari surat setoran pajak. Jadi surat setoran pajak ini adalah sebuah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah dilakukan dengan cara dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain nih ke kas negara ya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, formulir SSP ini itu ada 4 rangkap ya. Empat rangkap atau 4 lampirannya. Nah, itu pertama untuk lembar pertama itu adalah untuk wajib pajak ya, untuk arsip bagi wajib pajak. Kemudian lampiran kedua itu nanti untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Kemudian yang ketiga lembarannya itu untuk wajib dilaporkan, untuk yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan. Jadi kan nanti ada selain itu kita simpan juga nanti akan kita berikan begitu kan formnya dilaporkan kepada wajib pajak. Nah, kemudian lampiran keempat itu untuk arsip dari kantor penerimaan pembayaran. Oke. Nah, untuk yang satu formulir SSP ini nanti itu dia untuk pembayaran satu jenis pajak ya, kemudian juga untuk satu masa atau tahun pajak. Oke. Nanti juga tersendiri juga surat ketetapan pajaknya, surat tagihan pajaknya, dan lain-lain. Nah, untuk lampirannya ini tuh bisa dibuat dalam rangkap 5.
Tapi itu sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku juga ya. Jadi ada juga kemungkinan 5 lampirannya gitu ya. Kemudian nah, jadi kalau saat ini itu sistem pembayaran pajak itu dilakukan secara elektronik ya atau dengan billing system gitu. Jadi wajib pajak ini dia harus membuat kode billing dulu nih, kode billing, kemudian selanjutnya dia membayar membayar dengan menggunakan. Nah, kemudian bagaimana cara membuat kode billing ini? Jadi itu bisa teman-teman nanti lihat melalui internet djponline.pajak.go.id ya. Kemudian nanti akan ada ID billing-nya juga ya. Jadi sebenarnya kalau untuk isiannya itu sama dengan SSP manual yang biasa dilakukan. Nah, sekarang silakan teman-teman simak ini ya selama 2 menit. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP Online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda. Silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EBC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, jadi itu tadi ya cara membuat kode e-billing. Kemudian untuk pelaporan sendiri, untuk formulir SSP-nya sebentar ya. Nah, ini adalah contoh formulir surat setoran pajak ya. Jadi sebelumnya saya sudah share juga ke teman-teman. Nah, jadi ini adalah lampirannya. Jadi lembar pertama untuk arsip wajib pajak. Kemudian ini kan di sini di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya untuk KPPN, kemudian untuk dilaporkan, kemudian ini juga untuk banknya. Jadi di kanan ini ada penjelasannya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari formulir surat setoran pajak. Oke. Nah, bagaimana untuk pengisiannya? Jadi pertama, teman-teman lihat dulu ya, di atas ini kan ada NPWP nih. Nah, silakan teman-teman masukkan NPWP dari PT Dwi Ananda nih. Ya, dia kan punya perusahaan gitu kan, kemudian ada karyawan-karyawannya yang dia sudah potong pajak penghasilannya gitu kan. Coba lihat, teman-teman lihat di bukunya ya, berapa tuh Dwi Ananda tuh, berapa NPWP-nya. Ini ya NPWP-nya, berarti si Dwi Ananda ini adalah 01 ya kan, sorry ya, 01 nggak tahu nih kenapa dia mengecil. Oke,
ini 01 ya. Itu nih. Hilang dia. Nah, kemudian berapa? 01 512 ya kan? 5 1 2 oke, should be 12 ya. Tadi teman-teman lihat kan saya bikin ini di sini karena ini kayak saya nggak bisa hapus apa-apa nih. Terus 002 ya kan? 002. Ini ya teman-teman nanti coba ya ikutin. Kemudian 2 504 kemudian 0 0 ya kan? Aduh, maaf ya, I don't know why kenapa jadi kayak gitu. Jadi ini sesuai dengan NPWP-nya. Kemudian di bagian nama wajib pajak, berarti diisi dengan nama wajib pajaknya. Nah, nama wajib pajaknya di dalam kasus kita ini adalah si Dwi Ananda ya kan, PT Dwi Ananda tuh. Kemudian alamatnya di mana? Alamatnya udah diketahui juga kan ya di soal. Alamatnya si PT Dwi Ananda ini di Jalan Pedurungan ya, Pedurungan Baru. Oke, nomor 27 ya kan. Sekarang. Oke. Nah, kemudian di sini kita, jadi kalau misalnya ada nomor objek pajak itu diisikan, tapi kalau misalnya nggak ada bisa di skip ya, alamat objek pajaknya juga di skip aja. Kemudian kita lanjut ke kode akun pajaknya. Itu ada nggak dikasih tahu di soal kode akun pajak. Jadi kode akun pajak ini tuh diisi dengan angka akun pajak yang ada di sebelumnya. Jadi kayak kita lihat dulu ya, ada berapa dia? Kode akun pajaknya nih siapa berapa nih kode akun pajak? Itu kita lihat ada di lampirannya kan. Berarti kode akun pajaknya di sini adalah teman-teman bisa lihat nanti saya foto ini ya. Kalau nggak ada ya. Jadi ini ada kode akun pajak untuk yang jenis masa PPh pasal 21 ini kode akunnya itu adalah 41 kenapa sih jadi kayak gitu ya? Ini kayaknya ini dia nambah sel ya. Tapi kalau dihapus nggak tahu dia bisa nggak bisa. Sorry, we can't change it. Ya udah karena dia kecil banget. Oke, coba ya, kita coba di atasnya 4. Sama aja. Pokoknya di sini masuknya 4, 1 ya, so just follow this one. 1, kemudian 1, 1, 2, 1. Oke? Nah, aduh, ya itu. Kemudian untuk kode jenis setoran ya, jadi dalam lampiran itu nanti dia ada kode jenis setorannya. Jadi kode jenis setoran itu berarti diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran nih. Kita lihat di sini berarti kode jenis setorannya untuk yang PPh pasal 21 ini 100 ya, sorry 1100 gitu. Nah, kemudian lanjut ke yang jadi ini harus benar ya isi kodenya ya. Jadi sesuai dengan lampirannya nanti saya fotoin. Nah, pembayarannya gimana? Nanti diisi dengan urutan dalam jenis setorannya. Ya, jadi berarti ini kan uraian pembayarannya kita mau membayar ya kan untuk membayar PPh pasal 21 ya. Untuk yang di Januari dulu ya. Jadi kita akan adanya pembayaran gitu kan. Pembayaran PPh pasal 21 masa pajak Januari berapa dia 2017 ya kan. Nah, berarti kalau di sini
kita isi berikutnya kan ada masa pajaknya. Nah, itu kita isi dengan tanda silang. Oke, isi dengan silang. Tuh. Bisa deh tuh. Ya. Kemudian berikutnya apalagi nih, tahun pajak ya kan? Tahun pajak ya berarti tahun terutangnya pajak itu kan. Kalau tadi kan dia 2017 tuh. 2017 tuh. Nah, kemudian gitu juga dengan lanjut ada situ nomor ketetapan. Jadi kalau nomor ketetapan itu dia ada dalam surat ketetapan pajak, kemudian surat tagihan pajak. Jadi kalau ini kita nggak ada informasinya ya surat ketetapannya, nomor ketetapannya nggak ada di sini, jadi kita nggak usah isi. Kemudian sekarang yang kita lihat adalah jumlah pembayarannya. Jadi jumlah pembayarannya berapa tuh di Maret di Januari ya, Januari. Nah, makanya kemarin saya sudah suruh teman-teman untuk bikin rangkuman kan. Bikin rangkuman untuk berapa tuh total PPh 21-nya tagihannya si PT Dwi Ananda ini. Nah, jadi semuanya itu setelah nanti saya kayaknya ini harus lihat punya teman-teman dulu ya. Ini nanti kita pending aja untuk jumlah pembayaran, tapi untuk yang lain-lainnya udah kayak gitu. Ya, kemudian ini dilanjutkan dengan wajib pajak tuh menyetor tanggal berapa nih dia. Ya, ada nggak infonya? Kalau ada di info kita, berarti kita masukkan. Maksudnya dia menyetor di bulan apa. Oke. Itu dibuat di sini. Kemudian nama jelasnya di sini yang menyetor siapa. Kalau di sini kan kita ketahui yang dia di dirutnya itu Akbar, itu kan ya Akbar Perdana Putra. Jadi di sini bisa namanya yang menyetor, nama jelas yang nyetor itu adalah si Akbar Perdana Putra. Tuh. Oke, berikut dengan tanggalnya juga. Nah, ini kemudian lampiran-lampirannya berarti sama ya. Sama semua, jadi nanti itu akan diisikan seperti itu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke slide. Nah, ini tadi ya, kita sudah berbicara tentang SSP. Sekarang, jadi dalam apa ya, sequence-nya begitu ya, alurnya, juga ada nanti wajib pajak itu melaporkan, ada atau dalam bentuk pelaporan. Jadi dalam bentuk pelaporan itu nanti ada surat pemberitahuan atau SPT namanya ya, SPT. Nah, SPT ini tuh merupakan sarana untuk wajib pajak melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Ya, jadi itu. Nah, untuk SPT sendiri itu terdiri dari dua juga. Jadi pertama, fungsinya apa nih SPT? SPT itu sebenarnya nanti dia berfungsi untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan, itu kan. Kemudian berapa harta dan kewajiban juga di situ nanti akan dilihat. Kita akan lihat formulirnya nanti. Oke. Nah, SPT ini itu bisa dibedakan dalam dua tipe, atau pertama SPT massa dan SPT tahunan. Jadi kalau SPT massa itu maksudnya adalah SPT yang digunakan untuk melakukan atau pelaporan atau pembayaran pajak bulanan nih. Tapi kalau SPT tahunan itu untuk pelaporan SPT ya tahunan, oke. Jadi ya SPT massa berarti ada yang PPh pasal 21, kemudian pasal 26 ya, banyak juga rinciannya. Oke. Nah, untuk yang SPT sendiri itu untuk yang wajib pajak, untuk yang penghasilan gitu ya, untuk bukti pemotongan pajak yang digunakan oleh wajib pajak yang berstatus pegawai begitu ya, itu nanti menggunakan formulir 1721. Ya. Oke.
Nih, jadi formulir masa SPT masa pajak penghasilan ini berdasarkan lampiran yang ada di PR 14 PJ 2013. Jadi ini sumbernya dari pajak.go.id. Apa saja formulirnya? Itu ada formulir 1721 Romawi 1 ya kan, kemudian Romawi 2, 3, 4, 5, 6, 7, A1 dan juga A2. Oke. Kita akan lihat ini ada lampirannya. Bisa kayak dibuka ya. Nggak bisa. Oke, saya akan coba buka aja dari file yang saya punya ya. Nah, ini adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak ya untuk nomor PR 14 PJ 2013. Jadi ini tentang bagaimana pengisian atau penyampaian SPT masa pajak penghasilan 21 dan pasal 26 serta bukti pemotongannya. Nah, ini adalah formulir pertama, formulir 1721 ya kan. Ini judulnya melihat ya, jangan lupa di sini juga diperhatikan ya. Nah, apa saja nanti yang kita isikan di sana itu ada NPWP, nama, kemudian alamat, nomor telepon, segala macam itu identitas. Nah, di sini apa objek pajaknya? Jadi kan kita kan udah mengetahui itu di awal tadi kan pegawai tetapnya itu si Dwi Ananda, PT Dwi Ananda itu ada berapa? Jadi ada berapa orang? 10 kemarin kan kita 10, kemudian di sini kalau dia tenaga kerja lepas ada berapa gitu kan? Ini juga diisikan di sini. Nah, kemudian dibuat totalnya. Nah, makanya kemarin saya suruh teman-teman bikin resume, jadi ini tinggal teman-teman isi aja nih nanti. Oke, kayak gitu. Misalnya ini kan jumlah penerima penghasilannya tadi berapa? 10 gitu kan. Kemudian yang tidak tetapnya ada berapa? Ada 3. Nah, gitu. Di sini lihat juga nanti teman-teman berapa nih penghasilan brutonya. Berdasarkan yang teman-teman buat kemarin ya. Kemudian di totalnya jangan lupa buat di sini. Nah, terus nanti dapat jumlah, udah. Berarti ini yang dalam hal ini itu yang perlu diisikan itu adalah berarti kan belum ada nih yang lebih bayar atau lebih seterusnya belum ada. Berarti kita isikan aja di sini totalnya di yang kolom 15 ini ya jumlahnya berapa. Nah, di situ. Nah, kemudian jangan lupa nih NPWP penotong kalau ada di lembaran kedua itu jangan lupa teman-teman buat lagi ya NPWP-nya di sini, jangan sampai nggak dimasukin lagi. Harus dimasukkan lagi, jadi biar nggak terpisah-pisah. Kemudian ini adalah ditanya juga di sini ada nggak yang menerima pesangon gitu kan, pejabat negara, ini belum ya, jadi kita nggak isi. Kemudian lampiran nih, jadi lampirannya ada apa aja? Berarti yang ada di dalam ini adalah lampiran 1721 Romawi 1 ya kan? Ya, kemudian apalagi nih di sini untuk yang satu tahun pajak, kemudian yang kita masukkan kan yang kedua juga ada nih ya, untuk yang keduanya juga kita masukkan di sini lembaran kedua berarti. Nah, habis ini di sini adalah informasi dari pemotongnya. Jadi yang memotong di sini kan PT Dwi Ananda, tapi yang atas nama direkturnya kan ya nggak direktur utamanya tadi tuh si Akbar. Tuh teman-teman isi di sini Akbar Perdana Putra gitu. Lengkap dengan tanggal lahirnya gitu kan. Kemudian tunggu sebentar, ini bukan tanggal lahirnya, tunggu bentar. Oh, tanggal dia menyetor ya. Jadi di form ini sebenarnya kalau teman-teman lihat lagi, ini kita lihat ya, ini adalah formulir. Jadi apa saja lampiran yang kita masukkan nanti setelah ini, itu nanti salah satunya adalah formulir 1721I ini. Nah, ini lebih detail lagi nih. Tadi kan kita lapor nih ada 10 gitu kan untuk yang pegawai tetap itu. Kemudian yang untuk 17212 ini untuk yang pegawai tenaga kerja lepas. Ya, yang tenaga kerja lepas. Yang dimasukkan ya yang itu aja ya, yang memang ada dipotong gitu pajaknya. Karena kan kemarin kalau nggak salah ada yang nggak tuh. Nah, kemudian ini juga untuk bukti pemotongan pajak penghasilan ini sorry, ini bukan ini ya, tunggu. Saya lihat dulu. 1721. Mana yang kita pakai? Bukan yang ini.
Kita pakai yang terbaru. Ini kemarin, sorry. Ini, jadi ini bukti pemotongan pajak penghasilan tidak final ya. Formulir 17216. Nah, ini misalnya kemarin itu ada siapa tuh yang kalau misalnya tidak final itu ada 3 kemarin ya. Siapa? Udayana ya kalau nggak salah ya. Udayana, Melina gitu kan. Nah, ini juga masuk ke sini. Gue tahu aja nih lembar 1 untuk 5. Jadi itu kalau nggak salah si Udayana juga ada berapa 3 kan kemarin kan, alamatnya berapa di mana gitu. Termasuk kode pajaknya berapa, NPWP-nya berapa. Nah, ya jadi ini identitas pemotong ya. Yang memotong siapa nih? Kan yang memotong tadi si Akbar Perdan. Oke. Gitu. Nah, itu selanjutnya untuk yang 3. Jadi itu adalah yang perlu kita isikan untuk yang kasus kita sekarang ini. Nah, di peraturan ini tuh teman-teman nanti bisa lihat ya, ini kan ada nih formulirnya, kemudian ini juga ada penjelasannya di bawah. Diisi dengan apa, diisi dengan apa. Jadi ini bisa jadi panduan teman-teman buat belajar juga. Oke, jangan lupa ini di review lagi, Oke.